Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hilmi dengan nomor induk mahasiswa 20116917, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, program pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Agus Salim Hamidi, MPDI. Judul jurnal yaitu Sistem Pendidikan Pesantren volume 2 nomor 2 tahun 2018 dengan jumlah halaman 18. Adapun penulisnya yaitu Asmarina Awanis. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui sistem pendidikan serta mengetahui sistem pengajaran yang dilakukan dalam pondok pesantren. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu yuridis normatif. Adapun pembahasan yang ada dalam jurnal tersebut yaitu sebagai negara Islam terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia yaitu pesantren. Pesantren sendiri telah eksis di masyarakat selama 6 abad, mulai sejak abad ke-15. Perkembangan pesantren salafiyah sampai modern yang berkembang pesat hingga saat ini tidaklah lepas dari sistem pendidikan dan kurikulum yang baik tentunya. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran agama Islam. Adapun unsur-unsur dalam pondok pesantren meliputi pondok, mushola atau masjid, kiai, santri, dan juga kitab. Pada awal mula berdirinya pesantren berupa pengajian yang dilakukan di rumah kiai yang selanjutnya disebut sebagai pesantren salafi. Pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan kepada pelajaran agama Islam dan didukung dengan suatu tempat tinggal yang bersifat permanen, yaitu pesantren. Pada zaman Wali Songo sendiri, pesantren sudah mulai dikenal. Pada saat itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di daerah Ampel, Surabaya, dan menjadikannya sebagai pusat pendidikan di Jawa. Inilah cikal bakal yang menjadikannya berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal yang mengajarkan agama yang dipengaruhi oleh pikiran ulama salafus saleh yang khususnya dalam bidang tauhid, fikih, tasawuf maupun tafsir. Tujuan khusus dari pendidikan di pesantren yaitu untuk menanamkan nilai-nilai agama serta menjadikan santri menjadi orang yang alim dan ilmu yang diberikan kiai dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun tipologi pondok pesantren secara garis besar terdapat 2 kelompok. Yang pertama yaitu pesantren salafi yang tetap mempertahankan kitab-kitab Islam klasik dalam pengajarannya sebagai sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional. Sistem madrasah yang digunakan yaitu sistem sorogan tanpa mengenalkan pelajaran umum. Yang kedua yaitu pesantren modern yang telah memasukkan pelajaran umum dalam madrasah
yang didukung dalam sebuah sekolah dalam lingkungan pondok pesantren. Kesimpulan dan ulasan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama itu pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian unsur-unsur dalam pondok pesantren itu meliputi pondok, musola atau masjid, kiai, santri, dan juga kitab. Adapun fungsi dari pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal yang mengajarkan agama yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama salafus saleh. Adapun tujuan khusus dari pondok pesantren yaitu agar santri mampu menjadi orang yang alim dan ilmu yang diberikan kiai dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun tipologi dari pondok pesantren terdapat dua, yaitu pesantren salafi dan pesantren modern. Pesantren salafi ini adalah pesantren yang tetap mempertahankan kitab-kitab klasik dengan sistem sorogan tanpa mengenalkan pelajaran umum, sedangkan pondok pesantren modern telah memasukkan pelajaran umum dalam sistem pendidikan pondok pesantren, yaitu pada dalam sekolah yang ada dalam lingkungan pondok pesantren. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.